manis bersama TATA dan Bella. Iya, kita udah balik lagi dong. Kita udah mau bikin sambungannya dong. Iya. Pada mau tahu banget. Karena seperti yang kita janjikan minggu Ya. kemarin kan kita sudah bahas dari segi yang mereka yang tersakiti karena diselingkuhin. Kalau sekarang itu kita mau ngebahas sebenarnya motif dari pelaku perselingkuhan itu apa sih gitu loh. Dan mungkin agak mau sedikit berbagi sedikit aja. Berbagi pengetahuan atau pengalaman. Berbagi pengalaman tapi sedikit aja. Oh iya. Jangan ingetin banyak-banyak. dulu. Kita ingetin dulu Kak. Balik lagi. Ini cuma curhatan Opini kita pribadi. Kalaupun ada yang kita tambahin itu berdasarkan pengalaman dari teman-teman teman, kita betul. yang sudah rela kita bagikan di sini. Gitu. Jadi bukan menunjuk pada satu orang, bukan Betul. menunjuk pada mantan saya saja atau mantan Betul. dia, karena kita punya banyak mantan. Jadi tidak kita sebutkan namanya. Yang mana yang selingkuh, yang mana putus baik-baik. Dan satu lagi adalah disclaimer. Oke, jadi just for fun dan sharing aja. Siapa tahu. Kalau mau komen, like, subscribe jangan lupa ya. Kalau komen be nice ya. Awas lo nakal, jangan nakal, jangan kayak nyamuk nakal ya. Oke Kak Bella, balik lagi. Gimana? Oke. Menurut Tata, pelaku itu ada dia itu sebenarnya punya kesempatan atau dikasih kesempatan? Oke. Karena gini, kalau kata Bang Napi, kejahatan itu karena adanya kesempatan. Oke. Itu cocok sama prinsip gua yang gua alami ya. Jadi sebenarnya kesempatan, kalau diberikan kesempatan, nggak mungkin lah gue kayak ngasih izin sok selingkuh sok nggak mungkin kan? Nggak mungkin lah. Pastinya di saat-saat nggak bersama kita, nggak bersama pasangannya, dia punya kesempatan. Sebenarnya gue pun punya kesempatan, lu pun punya kesempatan saat tidak bersama dengan orang yang saat itu adalah jadian sama lu. Tapi kita nih masih pakai ini, itu dicampur, nggak cuma ini doang, nggak cuma ego gitu loh. Jadi kesempatan sih menurut gue, kesempatan yang akhirnya gini loh, nggak ketahuan nih, kebablasan. Kesempatan karena dikasih kesempatannya sama orang lain juga. Iya, dan mereka kan gue punya mantan istilahnya si X, berarti dia punya kesempatan dong, karena ada kesempatan juga sama orang lain. Betul. Dan Karena orang lain itu juga ngasih membuka. kesempatan. Nggak mungkin, pasti lama-lama tahu lah kalau dia ini udah punya pasangan sebenarnya gitu loh, udah punya pacar. Tapi kan pasti kan orang prinsipnya gini dong, selama tidak ada janur kuning melengkung itu masih milik rakyat. Nanti kalau udah bendera kuning baru bingung. Gitu, paling ya gitu. Gue merasa kesempatan sih. Kalau dari segi orang yang ngasih kesempatannya itu motifnya apa sih Kak kira-kira? Ya mereka bisa juga pengganggu, mereka punya habit juga yang ini kan, yang sama X kan, orang yang di luar sana kan, pihak ketiga, kita sebut pihak ketiga, pil atau will, ya kan, pria lain atau wanita lain, istilahnya gitu. Ya pastinya mereka juga, satu bisa jadi sih kalau positifnya ya dia nggak tahu kalau ternyata dia udah punya pacar yang si X itu. Kedua, ternyata memang dia suka gitu. Jadi ya udah terlalu polemik sih kalau misalnya kita jelasin satu-satu motifnya apa. Karena kalau bicara selingkuh bukan motif sih, pertama bisa jadi sengaja atau nggak disengaja, kesempatan, dan akhirnya banyak kesempatannya dan merasa tidak ketahuan, diterusin. Betul Gitu. Karena kalau menurut gue, kalau dari segi mereka yang ngasih kesempatan juga, mungkin mereka tahu status hubungannya, tapi mereka juga punya kesempatan untuk ngambil gitu loh. Dan ketika dikasih kesempatan itu, ternyata mantan pasangan kita tuh ngerasa oh ya udah gitu loh, toh gue juga jauh, atau toh gue juga lagi nggak sama dia, atau toh gue juga nggak sekantor, nggak sok akan banget ketahuan bisa gitu. sok banget Bella bisa bagi waktu gitu. Sok betul. banget bisa bagi waktu, sok banget bisa bagi perasaan, padahal mah pusing loh selingkuh itu. Pusing beneran. Gak usah selingkuh, lu punya istri 2 kan artinya lu punya mertua 2 men. Pikirin itu baik-baik gitu lo, sebelum lo minta izin sama istri lo untuk nikah lagi, lo mikir lagi gitu lo bakalan punya mertua lagi. Iya. Gitu. Ya
sebelum nikah ya lu punya selingkuh berarti kan lu mesti ada komunitas baru, ada lingkungan baru lagi kan, lu mesti penyesuaian lagi sama orang-orang itu, ya itu sih hak kalian sih. Cuma tetap gue bilang ya tadi itu kesempatan dan merasa tidak bersalah. Rata-rata orang selingkuh itu kalau ke game dia nggak akan ngaku, mau penjara penuh. Dan nggak penting juga sih itu kejahatannya gitu loh. Jadi kalau misalkan ditanya nih kejahatan, misalkan lu ditanya nih sama temen napi lo itu, kenapa lo gitu kan, abang kenapa, ya gue bunuh orang gitu. Terus kita ditanya kan, tadi kan kalau misalkan ditanya sama itu napi sebelah gitu kan, kenapa lo bang, gue selingkuh, malu tahu, kejahatan masih selingkuh, apaan tuh, remeh banget. Kirain lo ini kurir ganja gitu kan, sekilo selingkuh nggak penting gitu loh. Terus hakim juga males aja gitu, ngapain bang selingkuh, penuh sih penjara kalau ada selingkuh, penuh banget. Karena hari-hari orang itu begitu. Bener. Pertama mulai dari curhat apa sahabat gitu. Kalau ada beberapa jadi justru, gini sih. Justru gitu loh kak. Kesempatan dikasih kesempatannya itu karena yang ngerasa, aduh gue lagi jauh nih, gue lagi ada masalah nih sama pacar gue gitu, ngobrol terus ngobrol di warung kopi lah, ke coffee shop yuk, pulang di sini ke cafe yuk. Kalau gue mah nyari wifi. Iya. Abis dari situ nggak lama kita jalan yuk ke mall, makan siang bareng yuk gitu kan. Habis dari situ check-in bareng yuk, pet. Oh no. Kalau makanya kan stepnya kan seperti itu gitu loh, ya kan? Ya biasanya gitu. Jadi karena si pasangan lo itu memang membuka informasi, membuka diri, membuka peluang. Sebenarnya saat lo nggak di samping pasangan lo, ya itu tadi komitmen sih, ikatan emosional dan komitmen. Kalau memang lo udah nggak mau sama si ini, sama si itu, ya udah dikat, nggak usah sok serakah, nggak usah sok lo bisa bagi waktu gitu. Nantinya saat lo menikah jenjang yang lebih tinggi ya, itu akan berulang lo. Selingkuh itu bakat dalam arti gini, saat lo pacaran udah selingkuh, percaya sama gue. Ini yang nggak suka boleh komen, tapi pasti banyak yang bilang adalah betul, selingkuh itu pasti berulang. Lo mau tobat atau mau kumat? Gitu loh istilahnya. Jadi diri lo sendiri sih yang bisa. Lo mau dinasihatin dengan 1000 psikiater, lo mau ke dukun, lo mau berobat ke ini nih, cuma diri lo doang sih yang bisa nolong. Gitu. Yang bisa melihat itu. Jadi ya gimana ya? Iya, karena dari curhat itu sebenarnya gayung bersambut juga gitu. Betul. Apalagi kalau lo beda kantor, wah itu udah susah gitu loh. Apalagi kalau misalkan yang sudah menikah gitu kan. Kalau udah menikah terus kita nih perempuan gitu, lebih memilih jadi ibu rumah tangga sementara suami kita kerja. Kita juga kan nggak mungkin pantau dia dong, dia di tempat kerja ngapain apa segala macam. Kita juga kan punya kerjaan di rumah gitu. Ya sekarang nggak kepo-kepo juga gitu. Ya, kita percaya pastinya, sudah menikah. Betul, trust. Jadi gini sih kak, kalau menurut gue kayak tadi lo bilang, kita nggak mungkin mantau dia kemana-mana. Kak, kita aja dikasih 2 mata, masih pakai alat bantu kacamata. Masa gue mesti pakai kacamata? Kurang apa? Mau mantau sampai mana? Mata gue jadi terbatas pakai kacamata. Yang dekat gimana yang jauh? Gitu loh. Makanya. Jadi gitu. Ya kesempatan sih, di mana ada kesempatan karena dikasih juga, dikasih open dan gayung bersambut kesempatan ya itu udah. Gayung bersambut nggak tahu yang di sana juga punya pacar, ya memang udah cocok gitu. Jadi ya tinggal kitanya aja sih yang mutusin ya, lu mau berlarut-larut dengan sakit hati. Betul. Apalagi kalau udah sampai nikah juga gitu, terus lo suami lo atau istri lo ketahuan selingkuh, ya balik lagi gitu, keputusannya tetap ada di tangan lo gitu. Lo maunya gimana? Lo curhat dengan 1000 orang juga tetap aja lo nggak bakalan bisa mutusin kalau lo nggak punya pendirian. Iya. Gitu. Paling cuma ringan beban aja ya kak. Udah agak plong tapi nggak ada keputusan. Ntar besok kan gitu lagi, perasaan lo akan berulang lagi. Karena maksud gue buat mereka yang bertahan juga pada suatu waktu pasti akan capek, pasti akan ya udahlah gitu kan, anak-anak juga udah gede, kita juga ngapain masih berdua, toh lu juga kemarin pernah selingkuhin gue, kita udahan aja ya
Tapi kalau misalkan terus lu ngerasa gue mau bertahan demi anak-anak, ya itu susah juga gitu. Tapi Kak, itu yang lo sampaikan tadi itu dari curhatan temen lo dong. Yang ke lo gitu. Berlanjut dari yang proses ada kita bahas kan mengenai yang perselingkuhan satu komunitas itu kan. Berarti bertahan ya tadi ya, dengan bertahan dengan berarti kalau bertahan itu artinya kan kita mempertahankan suatu hubungan itu berdasarkan apa? Kalau berdasarkan anak yang tadi teman lo itu yang teman lo lakukan, berarti lo nggak berdasarkan cinta lagi dong sama pasangan lo. Berarti cinta sama anak pasangan kan beda. Iya betul. Ya kan, jatuh-jatuhnya apa? Berarti lo mau mengorbankan diri lo untuk anak lo. It's a good choice memang. Betul. Iya. Tapi lo mau sampai kapan mengorbankan diri lo? Anak-anak lo berhak bahagia dengan kondisi orang tua juga harus bahagia. Gimana lo mau membahagiakan orang sementara diri lo nggak bahagia? Iya, karena di kita juga yang namanya apa ya, konsultasi ke psikolog gitu, itu masih kurang umum, masih tabu sih. Iya. Karena biaya itu juga. Biaya. Kalau cuma teman kan lu cuma modal kuota doang. Bener gitu. Masalahnya yang modal curhat ke temen itu yang bahaya gitu loh Kak. Ya tentu trust juga sih. Jadi kalau misalkan lo sudah tidak percaya dengan pasangan lo atau pasangan lo sudah mengkhianati lo, ya balik lagi ke lo gitu. Lo maunya gimana? Bertahan ya. Tapi kalau misalkan dari segi mereka, ya mereka punya keputusan sendiri, ya lo harus terima gitu loh. Kan kadang kita maunya bertahan nih, gitu. Yang udah punya, yang sudah punya menikah gitu kan, maunya bertahan gitu kan. Tapi pasangan lo yang selingkuh dari lo pengennya udahlah gue pisah aja deh, gue lebih happy nih sama pasangan selingkuhan gue. Nggak bisa dipaksa untuk makanya kita mau ngapain gitu kan, mau menyatukan apa lagi gitu. Dia sudah memutuskan diri untuk seperti itu, ya mau nggak mau, makanya mau nggak mau lo harus terima gitu loh. Makanya kalau misalkan kita nih sebagai perempuan terus diminta untuk tidak melakukan kegiatan, atau setelah menikah kita disuruh jadi ibu rumah tangga, ya setidaknya lo punya skill lain lah gitu loh, untuk ya siapin buat tabungan lo aja, tabungan lo aja gitu loh. Itu aja sih kalau gue. Kalau lo gimana tuh Kak? Ya kalau gue sih karena udah mengalami hal itu, tapi belum sampai pasang surut pernikahan ya, pasang surut kehidupan ini ya, pasang surut asam asin garam ya gitu. Ya itu tadi gue bilang, karena diselingkuhin itu, yakin gue trauma loh. Trauma lo itu bisa kebawa ke pasangan lo yang berikutnya gitu. Jadi kalau lo memang bener-bener pengen ngelanjutin yang baru gitu, ngisi waktu dengan yang baru gitu ya kalau bisa sih dicopot, baju yang kemarin tuh dicopot, dibuang, jangan dibawa lagi, jangan lo nerka-nerka lagi bahwa lo akan diselingkuhin lagi gitu. Nggak usah, positive thinking aja. Kalau nanti memang diselingkuhin lagi, ya move on aja, mati satu tumbuh 1000. Iya, kalau misalkan lo masih istilahnya masih pendekatan ataupun pacaran ataupun tunangan, itu lo masih bisa mulai ulang gitu. Mulai ulang. Lebih ribetnya kalau udah dalam satu circle lingkungan masuk ke jenjang yang lebih tinggi ya, pernikahan, karena melibatkan banyak keluarga, banyak perasaan gitu loh. Ada 2 keluarga yang terlibat kalau lo sudah menikah gitu loh. Dan apakah bahagia lo akan melibatkan luka untuk semua orang? Betul. Karena yang bertahan juga sebenarnya banyak gitu loh. Bertahan sampai mereka meninggal pun ada gitu. Tapi kan di rumah itu kan nanti kita lanjutin. Nah itu lain lagi tuh. Okay. Ada ceritanya. Ada cerita lagi. Kita sebutin judulnya sekarang apa nanti aja? Nanti dong. Jadi bertahan ya. Betul. Karena itu sebenarnya ada yang udah bahas itu kan, podcastnya tuh udah ada bahas. Tapi gue nggak mau ngasih tahu siapa. Nanti aja. Podcast yang mana nih? Podcastnya orang itu sebenarnya. Tapi nanti Kak, kita kasih cluenya besok aja. Tapi kita nggak akan sama kan ngebahasnya dengan dia. Apa? Yang podcast orang tetangga itu. Podcastnya ya beda. Kita hanya ngebahas judul podcastnya mereka kok. Karena ada hubungannya.
Tapi tidak untuk menduplikasi. Tidak dong, tidak. Dari sisi kita balik ke ke value kita lagi, ke nilai yang ada di kita gitu loh. Karena pasti nggak akan sama gitu. Cuma untuk mengingatkan aja, sudah ada yang pernah membahas di podcast tetangga lain. Kita juga akan ngebahas, tapi kita ada kelanjutan dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya ini minggu kemarin, dan kita bahas minggu ini, minggu depan lagi pasti akan nyambung lagi. Kita mau ngebahas buat mereka yang bertahan nih, apa sih istilahnya? Bertahan itu seperti apa, dan berarti masuknya ke circle pernikahan dong? Masuk ke situ. Karena berdasarkan itu nanti kita jelaskan, kita ceritakan lagi sebenarnya apa yang kita alami, apakah teman kita ataukah kita sendiri. Betul, atau apakah itu interpretasi kita aja? Ya. Oke. Oke, gue Bella. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gue Bella. Tata. Saying bye dari Openis, obrolan pedas dan manis. Bye.